Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan organ reproduksi wanita. Nah, sekarang proses-proses yang terjadi di reproduksi wanita, yaitu siklus menstruasi dan fertilisasi. Menstruasi itu adalah keluarnya darah dari alat atau organ reproduksi wanita. Sedang fertilisasi itu adalah peleburan sel telur dan sel ovum. Sel telur sama sel sperma. Itu yang mengadakan peleburan sehingga membentuk siklus. Sebelum saya jelaskan siklus menstruasi itu bagaimana, saya akan memberikan koneksi atau benang merahnya dulu. Yang pertama, saya ingin bertanya pada kalian, untuk teman-teman yang perempuan, siapa yang sudah mengalami menstruasi? Yang kedua, tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Dan yang ketiga, bagaimana proses lengkapnya siklus dari menstruasi? Baiklah, sebelum kita masuk siklus menstruasi, saya coba ingatkan dulu hormon-hormon yang terlibat dalam organ reproduksi, dalam ini laki maupun perempuan. Untuk yang laki, hormon testosteron. Hormon ini punya fungsi sebagai berikut, yaitu pertumbuhan primer, yaitu membentuk sel kelamin jantan atau sperma. Dan kedua, yaitu melakukan pertumbuhan sekunder. Contohnya tumbuh jagung, suara berat, dan dada bidang. Hormon untuk wanita, yaitu hormon estrogen. Estrogen yaitu salah ketik kurang R, estrogen. Fungsinya juga hampir sama dengan testosteron, yaitu satu untuk pertumbuhan primer, membentuk sel kelamin betina atau kita sebut dengan ovum. Dan kedua yaitu untuk pertumbuhan sekunder juga. Contoh untuk yang wanita suaranya kecil, dada tumbuh kelenjar mamai, pinggulnya membesar. Organ reproduksi yang lain adalah organ hormon, maksudnya hormon hormon progesteron. Progesteron ini punya fungsi sebagai penebalan dini rahim. Itu yang pertama. Kedua, memelihara kehamilan dengan menambah plasenta. Itu tugas daripada progesteron. Hormon FSH sering dikenal dengan follicle stimulating hormone. Ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau master gland. Rajanya kelenjar, itu letaknya ada di bawah otak. Nah, tugasnya adalah merangsang folikel untuk tumbuh dan berkembang. Dan hormon terakhir yang terlibat dalam reproduksi manusia adalah hormon LH, luteinizing hormone. Fungsinya adalah untuk merangsang keluarnya ovum dari ovarium. Itulah hormon-hormon pada sistem reproduksi manusia. Baiklah, kita masuk ke sistem siklus menstruasi. Ini siklus menstruasi bisa Anda simak penjelasan saya dalam bentuk video. Saya jelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, untuk siklus menstruasi ini akan melibatkan beberapa hormon. Perlu kita ketahui ada beberapa hormon yang dihasilkan di otak. Bukan di otak sih, tepatnya di bawah otak yang namanya di sini di bawah otak namanya kelenjar atau kita sebut master gland. Master gland atau sering disebut kelenjar pituitari. Master gland ini rajanya kelenjar. Nah, dia akan
mengirimkan hormonnya ke ovarium. Hormon ini disebut dengan hormon FSH. FSH itu follicle stimulating hormone. Artinya apa? Ini merangsang supaya folikel yang ada di dalam ovarium itu tumbuh, membesar. Jadi membesar. Makin lama makin besar, dan itu pun disertai dengan ovum juga membesar. Nah, kalau sudah ovum membesar, maka ovarium ini akan mengeluarkan hormon yang namanya estrogen. Estrogen ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Dinding rahim jadi tebal, atau katakan endometrium jadi tebal. Kiri kanan tebal. Oke, selain dia melakukan penebalan dinding rahim, ternyata estrogen ini memicu supaya otak, di bawah otak, master gland ini mengeluarkan hormon lagi, yaitu yang nama hormon LH. Nah, LH ini namanya Lewis-Turning hormone. Nah, fungsinya Lewis hormone adalah sel telur atau ovum yang ada di dalam folikel itu keluar. Nah, sel telur itu keluar. Nah, sel telur keluar itulah maka kita sebut dengan prosesnya namanya ovulasi. Ya, sel telur akan keluar dan akan ditangkap oleh fimbre dan masuk ke saluran tuba Fallopi. Nah, saluran tuba Fallopi ini nantinya di saluran tuba Fallopi ini menunggu kedatangan sperma. Nah, bagaimana nanti kalau sperma nanti masuk sini dan gerak ke sini. Karena folikel tadi sudah ditinggalkan ovum, jadi kosong. Kosong. Maka dia akan mengeluarkan hormon lagi, yaitu hormon yang namanya progesteron. Nah, progesteron kita tahu tugasnya sama dengan juga estrogen, yaitu menambah penebalan dinding rahim. Nah, jadi kalau umpama ini nanti terjadi proses, ini ada dua kemungkinan sih. Kalau sperma datang kemudian bertemu melebur di sini, nah jadi satu yang namanya zigot, ya zigot menyatu dan nanti akan berkembang jadi embrio, membelah satu jadi dua, dua jadi empat, kemudian membenarkan dinding rahim. Maka dinding rahim ini terus dijaga, bahkan dipertebal oleh progesteron maupun estrogen. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, yang ditunggu-tunggu sperma nggak datang. Nah, kalau sperma nggak datang, otomatis progesteron sama estrogen itu nggak ada. Jadi tidak ada yang menjaga dinding rahim. Nah, kalau tidak ada yang menjaga dinding rahim ini, maka yang tadi yang tidak ditebali oleh progesteron maupun estrogen ini hancur, luruh. Nah, luruh ke bawah. Nah, bawah karena dinding rahim itu terbuat dari jaringan pembuluh darah, maka keluar dari berupa darah. Nah, ini yang kita kenal dengan proses namanya menstruasi. Nah, nanti kalau sudah selesai menstruasi, maka FSH dihasilkan lagi. Nah, siklus akan berulang kembali. Tapi karena ovarium ada dua, maka bergantian. Siklus ini kurang lebih rata-rata 28 hari sekali. Anggap saja 1 bulan. Jadi kalau ini bulan Januari yang keluar sel telur sini, maka yang sebelah sini bulan Februari, Maret sini, April sini. Jadi bergantian. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terus menstruasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Anda sudah menyimak pembelajaran siklus menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Mang. Kalau begini, jadi ada begini dulu, tapi ini dulu. Nah, ini regu, namanya ini, nah, atas titik.